Tentu tidak mungkin Presiden Jokowi tidak tahu perkembangan kekayaan dari anak-anaknya, kan itu dasarnya kan. Trade off-nya begitu, kekuasaan di trade off kan, ditukar tambahkan dengan bisnis. Sudah Pak Jokowi, cukup. Kita sudah tidak bisa dibohongi Anda lagi. Maaf ya Pak Jokowi, dengan perilaku Anda yang sekarang ini, saya tidak melihat kadar kenegarawanan Anda. Pilih nih, Mas Gibran, sampean itu calon wakil presiden, bukan anak-anak kemanusiaan yang cerengan gitu, bukan. Karena tujuan kita adalah merubah, buat perubahan. Bukan kita mencari-cari kesalahan, ini ketulusan. Dan kami yakin yang meminta kepada pemerintah permasalahan-permasalahan yang selama ini kita dengar itu insya Allah tulus. Kalau dituruti insya Allah diam semuanya. Sederet pembuktian yang dilakukan oleh para pakar dan para tokoh besar soal Kaesang dan Gibran sulit untuk ditepis dengan alasan yang sudah terbaca dan sama sekali tidak masuk di akal. Sejumlah pembelaan yang coba dilakukan oleh barisan pembela Jokowi yang coba menghadang isu panas soal Pupu Fapa, jet pribadi hingga dugaan pencucian uang yang sama sekali bisa dibantah dengan mudah dan malah menjadi bahan olok-olokan yang sudah terbaca pada waktu sebelumnya. Lantas bagaimana kondisi Pak Jokowi yang menyepi di IKN akan bisa tidur lelap di tengah kisruh panas yang terjadi di hari-hari terakhir, menikmati sebagai penguasa besar di Indonesia, sebab seruan keras para tokoh besar yang mengkritik secara terbuka diri dan anak-anaknya sekarang ini. Selengkapnya mari kita bongkar dengan menyimak sampai selesai agar tidak salah paham. Itu tidak mungkin Presiden Jokowi tidak tahu perkembangan kekayaan dari anak-anaknya, kan itu dasarnya kan. Jadi kalau Jokowi diceritakan sebagai sederhana dan sekarang berlipat-lipat kekayaan anak-anaknya, itu artinya pengaruh Jokowi untuk membuat anak-anaknya tidak sederhana itu besar sekali kan. Trade off-nya begitu, kekuasaan di trade off kan, ditukar tambahkan dengan bisnis. Nah ini potensi juga untuk masuk dalam penelitian lebih lanjut, seberapa banyak sebetulnya money laundering yang potensial ada di dalam bisnis anak-anak Pak Jokowi. Inilah sebuah bukti yang tidak mungkin Pak Jokowi tidak mengetahui bahwa perkembangan keluarga yang di awal dicitrakan sebagai seorang yang sederhana, namun kenyataannya sekarang kekayaan anak-anaknya berlipat-lipat, yang artinya bahwa pengaruh Jokowi untuk membuat anak-anaknya tidak sederhana sangatlah besar. Kenyataan yang seolah bahwa kekuasaan ditukar tambahkan dengan bisnis yang menjadi potensi penelitian lebih lanjut seberapa besar money laundry yang potensial berada di dalam bisnis anak-anaknya yang sudah terbaca dari sejak awal, yang disebut banyak orang tutup mata bahkan berupaya untuk memanjakan para anak-anaknya yang dengan alasan apapun semua hal tersebut di luar kelayakan seorang pemimpin. Inilah bahwa kesederhanaan bukan sebuah pameran, tapi sikap, tindakan, dan perilaku keteladanan orang dalam konteks bagaimana kesederhanaan itu bisa diwujudkan dalam tingkah laku dan perilaku sehari-hari, bukan pikirannya yang seolah berlawanan sebuah ucapan dengan kenyataan dicitrakan oleh Jokowi yang malah langsung dibantah oleh para anak-anaknya sendiri. Untuk Bapak Jokowi, apa sih susahnya untuk klarifikasi yang sesungguhnya? Karena rakyat perlu kepastian yang sebenarnya agar semua lebih jelas dan terbuka. Bukan yang ada sekarang ini, rakyat bisa lebih percaya kepada semua tuduhan kepada keluarga Jokowi seperti dugaan ijazah palsu Jokowi dan Gibran, jet pribadi, hingga kasus Pupu Fapa yang nyatanya rakyat bisa membuktikan semuanya. Sudah Pak Jokowi, cukup. Kita sudah tidak bisa dibohongi Anda lagi. Maaf ya Pak Jokowi, dengan perilaku Anda yang sekarang ini, saya tidak melihat kadar kenegarawanan Anda. Perilaku-perilaku negatif yang menempel di Raja yang dimaksud sudah terwakili oleh yang namanya Jokowi. Seperti apa sih gambaran Raja Jawa yang jelek? Menurut Bahlil ya Jokowi. Tapi kalau perilakunya kayak gini ya, ini kayak bukan presiden yang saya pilih nih. Mas Gibran, sampean itu calon wakil presiden, bukan anak-anak kemanusiaan yang cerengan gitu, bukan. Harus konsisten dong.
seperti hal Gibran soal kasus pupuk Papa yang dimana Gibran tersebut tidak bisa membuktikan dan tampil langsung untuk menerangkan dan membuktikan, bahkan menangkap semua orang yang kalau memang benar memfitnah Mas Gibran soal kasus ini. Tapi bila hanya diam sampai nanti tanggal 20 Oktober dan tidak bisa tampil serta membuktikan, maka Gibran rasanya tidak layak untuk dinobatkan sebagai wakil presiden mendampingi Prabowo. Dan kami yakin kok selama ini yang meminta kepada pemerintah permasalahan-permasalahannya selama ini kita dengar itu insya Allah tulus. Kalau dituruti insya Allah diam semuanya. Ini bukan memungkar pribadinya, memang ini terjadi di masyarakat. Yuk kita buat perubahan, beda. Tuh, kemudian cara menyampaikannya pertama adalah dengan cara halus, mengirim surat yang baik, memberitahu sesuai dengan aturannya. Mungkin ke Pak Gubernur dulu atau bagaimana. Jika tidak ada tanggapan, diingatkan. Jika tidak tanggapan, ya tunjukkan dengan cara diizinkan di negeri kita untuk berdemo misalnya. Demo itu artinya memberitahu bahasanya kami menginginkan seperti itu. Dan itu memang benar yang diperjuangkan, bukan dusta. Seperti itu. Kalau seandainya presiden dan pendukung-pendukungnya menuruti, kita masih marah, enggak, ya sudah, itu benar, berarti kita tulus. Contoh, sebuah kelompok yang menginginkan sebuah keadilan misalnya. Jika presiden menuruti, ya selesai, alhamdulillah, itu tandanya ikhlas. Karena tujuan kita adalah buat perubahan. Bukan kita mencari-cari kesalahan, ini ketulusan. Kalau urusan dengan masyarakat, ya beda. Ini kezaliman. Maka di dalam bab kita tidak boleh menggunjing itu berbeda jika ada orang berbuat zalim pada orang lain. Maka ini bisa dibongkar. Kenapa? Ada urusannya dengan orang lain. Jika kita ungkap, bisa menghentikan kezaliman tersebut. Seperti itu. Jadi tolong dibedakan. Jangan fitnah presiden dan juga jangan ada orang ingin mengkritisi presiden lalu Anda bungkam mulutnya. Mengkritisi itu kan ingin membangun karena cinta kepada presiden misalnya, cinta kepada penguasa agar negara ini tentram, membuat kritikan itu wajar dan bukan membongkar pribadinya kok. Ini bisa. Tapi kalau sudah membongkar pribadi ya semuanya melarang, nggak diperkenankan. Dan kami yakin kok selama ini yang meminta kepada pemerintah permasalahan-permasalahannya selama ini kita dengar itu insya Allah tulus. Kalau dituruti insya Allah diam semuanya. Bahwa yang tidak diperkenankan ketika membuka kejahatan pribadi dia dengan Allah, akan tetapi jika itu ada kebijakan yang memang ada hubungannya dengan orang banyak, maka ini bukan pribadi sebab orang sudah mengetahui. Dan kalau kita ungkap ini bukan bab menggunjing karena memang terjadi di masyarakat, asal memang benar dan bukan memfitnah, maka ini adalah sebuah ketulusan, kata Buya Yahya. Tanggapan Buya Yahya bukan secara langsung mengomentari keluarga Joko Widodo, tetapi beliau memberi pesan secara umum terkait seorang pemimpin yang wajib dilakukan demi keadilan semua. Sehingga pesan yang bisa kita ambil bahwa seorang pemimpin yang baik tidak dihasilkan melalui paksaan dan jalan kemudahan, cacat dan kesalahan secara hukum, tetapi seorang pemimpin dibentuk melalui perjuangan dan pemikiran, kesukaran serta kerja keras. Namun yang penting untuk diingat bahwa kesuksesan seorang pemimpin berawal dari sebuah tantangan, bukan dari zona nyaman.